Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Materi kita pada pertemuan hari ini adalah konsep dasar menentukan inverse suatu fungsi dan sekaligus menentukan trik cepat menentukan inverse suatu fungsi. Jadi setelah kita memahami konsep dasar inverse suatu fungsi, kita bisa menentukan trik cepat menentukan inverse-nya. Apa itu inverse fungsi? Inverse suatu fungsi adalah kebalikan dari fungsi asalnya. Inverse fungsi f(x) dilambangkan dengan f pangkat min 1 x. Misalkan di sini fungsi asalnya adalah f(x). Misalkan f(x) itu memetakan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Maka fungsi inverse-nya itu adalah kebalikan dari f(x). Berarti dilambangkan dengan f pangkat min 1x. Berarti memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Nah, di sini inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi. Jika inverse fungsi merupakan fungsi, maka disebut dengan fungsi inverse atau fungsi balikan. Oke, coba perhatikan gambar berikut ya. Misal di sini ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B, di mana fungsi f(x) itu memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Anggota himpunan A-nya di sini adalah x dan anggota himpunan B di sini adalah y. Berarti di sini diperoleh y sama dengan f(x). Nah, untuk fungsi inverse berarti dilambangkan dengan f pangkat min 1 atau inverse dari fungsi f. Berarti kebalikan dari fungsi f, berarti dia memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Berarti memetakan dari y ke x, sehingga di sini nanti diperoleh x sama dengan f pangkat min 1 y. Nah, ini perlu diingat ya, y sama dengan f(x), berarti x sama dengan f inverse y. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh berikut ya. Misal di sini ada fungsi f, yaitu dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, di mana anggota himpunan A-nya adalah A, B, C, dan D, dan anggota himpunan B yaitu 1, 2, dan 3. Di sini A memetakan ke 1, B memetakan ke 1, C memetakan ke 2, dan D memetakan ke 3. Nah, bagaimana menentukan inverse fungsi f? Nah, berarti kalau inverse fungsi f berarti adalah kebalikan dari fungsi f, berarti memetakan anggota himpunan B ke anggota himpunan A. Nah, berarti di sini yang menjadi domain itu adalah anggota himpunan B dan yang menjadi kodomain adalah anggota himpunan A. Nah, di mana tadi anggota himpunan B-nya adalah 1, 2, dan 3 dan anggota himpunan A-nya adalah A, B, C, dan D. Sehingga nanti hasilnya 1 dipetakan ke A, kemudian 1 dipetakan ke B, 2 dipetakan ke C, dan 3 dipetakan ke D. Karena kebalikannya ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa inverse fungsi f ternyata di sini bukan berupa fungsi. Nah, ingat kembali konsep di SMP bahwa dia dikatakan fungsi itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu setiap anggota domain itu harus memiliki pasangan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat keduanya adalah pasangannya tidak boleh lebih dari 1 atau pasangannya harus tepat 1. Nah, di sini pada inverse fungsi f ada anggota himpunan B yaitu 1 yang pasangannya lebih dari 1. 1 pasangannya A, kemudian 1 juga pasangannya B. Sehingga inverse fungsinya bukan berupa fungsi. Nah, ini tidak jadi masalah ya. Nah, kalau inverse fungsinya berupa fungsi, maka dia dikatakan fungsi inverse. Berikutnya adalah langkah menentukan inverse dari suatu fungsi. Nah, di sini ada beberapa langkah ya untuk menentukan inverse suatu fungsi apabila fungsinya sudah diketahui. Nah, langkah pertama itu adalah ubah f(x) sama dengan y. Kemudian langkah keduanya selesaikan untuk variabel x, berarti nanti kita ubah menjadi x sama dengan. Langkah ketiga itu adalah ganti x menjadi f inverse y. Nah, ini sesuai dengan yang konsep tadi ya. Ingat tadi, y sama dengan f(x), kemudian x sama dengan f inverse y. Nah, berikutnya langkah yang keempat adalah ganti variabel y menjadi variabel x. Baiklah, langsung kita coba contoh soal pertama ya. Jika f(x) sama dengan x tambah 1, tentukan inverse dari fungsi f(x).
Berarti di sini kita menentukan F pangkat min 1 X. Nah, cara penyelesaiannya ikuti langkah-langkah tadi. Berarti langkah pertama di sini Fx sama dengan X tambah 1. Kemudian sesuai dengan langkah pertama tadi, kita ubah Fx sama dengan Y. Sehingga nanti di sini Y sama dengan X tambah 1. Nah, langkah berikutnya itu kita ubah ya, yang kanan pindah ke kiri, yang kiri ke kanan. Berarti X tambah 1 sama dengan Y, itu sama ya. Nah, langkah berikutnya itu selesaikan untuk variabel X. Nah, berarti di sini kita selesaikan X-nya. Berarti menjadi X sama dengan Y dikurang 1. Ini bisa ya, yang positif 1 ruas kiri itu pindah ke ruas kanan, jadi negatif 1. Langkah berikutnya, itu langkah ketiga, yaitu kita ubah X menjadi F inverse Y. Tadi yang X di ruas kiri itu kita ubah menjadi F inverse Y. Sama dengan Y dikurang 1. Nah, ruas kanannya itu tetap ya. Nah, langkah terakhir itu kita ganti variabel Y menjadi variabel X, sehingga F inverse X sama dengan X dikurang 1. Nah, berarti ini sudah selesai. Nah, jadi inverse dari Fx sama dengan X tambah 1 itu adalah F pangkat min 1X sama dengan X dikurang 1. Baiklah, kita coba lanjut contoh soal yang kedua. Jika Gx sama dengan 5X, tentukan inverse Gx. Berarti yang ditanya ini adalah G inverse X. Solusinya Gx sama dengan 5X. Berarti di sini kita ubah ya, sama seperti tadi. Yang tadi itu kan Y sama dengan Fx. Di sini fungsinya fungsi G, itu tidak masalah. Berarti Gx itu sama dengan Y, sehingga Y sama dengan 5X. Kemudian kita ubah posisinya, 5X sama dengan Y. Kemudian kita selesaikan variabel X-nya, sehingga nanti X sama dengan Y dibagi 5. 5-nya pindah ruas ya, jadi menjadi dibagi. Kemudian langkah yang berikutnya itu kita ubah X menjadi inverse dari G. Berarti X sama dengan G inverse Y. Kemudian langkah berikutnya, X-nya kita ubah menjadi G inverse Y. Karena di sini fungsinya adalah G ya, sehingga G inverse Y sama dengan Y per 5. Langkah terakhir, kita mengubah variabel Y menjadi variabel X. Sehingga G inverse X sama dengan X per 5. Nah, jadi inverse dari fungsi Gx sama dengan 5X adalah G inverse X sama dengan X per 5. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Jika Hx sama dengan 2X dikurang 7, tentukan inverse fungsi Hx. Jawab, Hx sama dengan 2X dikurang 7. Kemudian Hx-nya kita ubah menjadi Y. Ini Hx-nya tidak masalah ya. Hx itu kita ubah menjadi Y, sehingga 2X dikurang 7 sama dengan Y. Kemudian kita selesaikan variabel X-nya. 2X sama dengan Y tambah 7. Ingat, negatif 7-nya pindah ruas ya, jadi menjadi plus 7. Kemudian X sama dengan Y tambah 7 per 2. Nah, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu X-nya kita ubah menjadi H inverse Y. Berarti H inverse Y sama dengan Y tambah 7 per 2. Nah, langkah terakhir, mengganti variabel Y menjadi variabel X, sehingga H inverse X sama dengan X tambah 7 per 2. Jadi, inverse dari Hx sama dengan 2X min 7 adalah H inverse X sama dengan X tambah 7 per 2. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat ya. Nah, kita perbanyak latihan soal ya. Nah, contoh soal yang keempat, jika Fx sama dengan X kuadrat dikurang 8, tentukan F inverse X. Nah, di sini fungsinya fungsi kuadrat ya. Nah, penyelesaiannya, Fx sama dengan X kuadrat dikurang 8. Nah, kemudian Fx-nya kita ubah menjadi variabel Y, sehingga X kuadrat dikurang 8 itu sama dengan Y. Kemudian kita selesaikan X-nya, X kuadrat sama dengan Y ditambah 8. Min 8-nya pindah ruas ya, sehingga menjadi plus 8. Kemudian, nah di sini kan X kuadrat, kita jadikan X. Nah, ingat kalau dia bentuk kuadrat,
Kalau supaya hilang kuadratnya itu kita akarkan. Maka di sini X sama dengan akar dari Y ditambah 8. Kemudian langkah ketiga itu kita ubah X menjadi F inverse Y. Sehingga F inverse Y sama dengan akar Y ditambah 8. Nah, langkah terakhir kita ganti variabel Y menjadi variabel X. Sehingga nanti menjadi F inverse X sama dengan akar dari X ditambah 8. Nah, jadi ini inverse-nya ya. Jadi inverse dari Fx sama dengan X kuadrat dikurang 8 sama dengan F inverse X sama dengan akar X ditambah 8. Baiklah, sekarang kita coba trik cepat ya. Setelah kita bisa menentukan inverse fungsi dengan langkah-langkah tadi, nah sekarang kita coba menentukan trik cepatnya. Menentukan inverse fungsi dengan cara cepat itu menggunakan konsep pindah ruas secara bertahap sehingga menyisakan variabel X. Baiklah, kita coba contoh pertama ya. Fx sama dengan 6x dikurang 1. Nah, perhatikan di sini. Berarti langkah awal menentukan inverse fungsinya itu adalah kita buat dulu inverse fungsi sama dengan X. Nah, kenapa X? X ini tadi adalah yang kita misalkan sebagai Y. Nah, di langkah terakhir yang variabel Y tadi kan kita ganti menjadi variabel X. Jadi langkah pertama menentukan inverse fungsi itu adalah kita buat dulu sama dengan X. Nah, berikutnya, kita perhatikan fungsinya. Di sini kan 6x dikurang 1. Nah, berarti tadi konsepnya, itu trik cepatnya, itu kita menggunakan konsep pindah ruas sehingga dia menyisakan x. Nah, berarti 6x min 1 ini, yang kita pindah ruas itu adalah min 1. Berarti min 1-nya pindah ruas menjadi plus 1. Kemudian 6. Sehingga tadi dia menyisakan x ya. Berarti dibagi dengan 6. Nah, 6 ini berarti dia koefisien di depan variabel x. Sehingga inverse fungsinya itu adalah x ditambah 1 per 6. Gimana? Gampang ya? Kita coba contoh berikutnya. Gx sama dengan min 4x ditambah 5. Nah, berarti G inverse X sama dengan X, kemudian plus 5-nya itu pindah ruas menjadi min 5, kemudian dibagi min 4. Nah, ingat dibagi dengan bilangan di depan variabel X berarti min 4. Sehingga fungsi inverse-nya G inverse X sama dengan X dikurang 5 dibagi min 4. Next, kita coba contoh berikutnya ya. Hx sama dengan X kuadrat ditambah 7. Nah, berarti H inverse-nya, nah di sini tadi kan kita buat dulu sama dengan X. Kemudian, nah di sini plus 7 itu menjadi min 7. Nah, berikutnya kan tersisa X kuadrat. Nah, X kuadrat untuk menghilangkan kuadratnya berarti kita akarkan. Nah, berarti tadi X min 7 itu kita akarkan. Sehingga H inverse-nya itu menjadi akar dari X min 7. Jadi bisa dipahami ya, kalau fungsinya kuadrat berarti inverse-nya bentuk akar. Oke, kita coba contoh berikutnya ya. Fx sama dengan akar X tambah 5. Nah, berarti gimana ini? Jadi kalau fungsinya bentuk akar, maka inverse-nya fungsi kuadrat. Nah, kebalikan dari contoh yang sebelumnya. Nah, berarti di sini F inverse-nya itu sama dengan, nah perhatikan di sini kan akar X plus 5. Berarti yang kita pindah ruas dulu kan tadi harus menyisakan X. Berarti harus kita hilangkan dulu akarnya. Nah, tadi kan langkah pertama kita buat dulu sama dengan X. Nah, kemudian untuk menghilangkan akarnya, berarti akar ini kita kuadratkan. Berarti tadi yang X tadi kita kuadratkan sehingga akarnya hilang. Nah, sehingga nanti tinggal X plus 5. Nah, kemudian langkah berikutnya plus 5 itu pindah ruas sehingga menjadi min 5. Jadi inverse fungsi F-nya itu sama dengan X kuadrat dikurang 5. Oke, contoh soal berikutnya ya. Gx sama dengan 2 per 3x dikurang 1. Nah, berarti G inverse X itu sama dengan langkah pertama tadi kita buat dulu X, kemudian di sini min 1-nya pindah ruas menjadi plus 1, kemudian per 2 per 3. Ingat di sini berarti di soal Gx ini
bilangan di depan variabel X itu adalah 2/3, sehingga inversnya X tambah 1 dibagi 2/3. Nah, langkah berikutnya ini masih bisa disederhanakan ya. Berarti kalau dibagi 2/3 itu kita ubah menjadi perkalian. Berarti sama dengan dikali 3/2. Sehingga G inverse X itu sama dengan 3 dikali X plus 1 dibagi 2. Kita coba yang terakhir ya. Hx sama dengan 5x kuadrat dikurang 3. Berarti di sini H inverse X itu sama dengan, kita buat dulu X, lalu min 3 pindah ruas menjadi plus 3, kemudian menyisakan 5x kuadrat, berarti dibagi 5. Berarti tadi H inverse X sama dengan X tambah 3 bagi 5. Nah, di sini kan masih X kuadrat. Supaya kuadratnya itu hilang, supaya dia tersisa variabel X, berarti kita akarkan. Nah, yang kita akarkan itu apa? Berarti yang kita akarkan itu adalah X tambah 3/5. Sehingga H inverse X-nya itu diperoleh akar dari X tambah 3/5. Baik, itulah tadi materi mengenai inverse fungsi. Berikut trik cepatnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.